Sebelum memulai budidaya belut, hal terpenting yang harus disiapkan adalah kolam. Kolam yang baik tidak hanya menampung air, tapi juga menjadi ekosistem alami yang nyaman bagi belut untuk hidup dan berkembang biak. Dalam video ini, kita akan melihat proses lengkap pembuatan kolam khusus untuk indukan belut, mulai dari persiapan lumpur, pengolahan air, hingga pelepasan bibit dewasa ke kolam. Langkah pertama dimulai dengan menyiapkan kerangka kolam. Ukuran kolam ini sekitar 2 meter lebar dan 5,5 meter panjang. Lapisan dinding kolam dilapisi plastik terpal hitam agar tahan air dan mudah dibersihkan. Pemilihan tempat juga penting. Kolam sebaiknya berada di area yang teduh dan tidak terkena sinar matahari langsung, supaya suhu air tetap stabil. Setelah kolam siap, bagian dasar diisi dengan lumpur sawah yang subur. Lumpur inilah yang akan menjadi habitat utama bagi indukan belut. Lumpur harus lembut, tidak terlalu liat dan bebas dari batu atau akar kasar. Ketebalan lumpur diatur sekitar 25 hingga 30 cm, cukup untuk tempat bersembunyi dan bertelur nantinya. Sebelum air dimasukkan, lumpur perlu disterilkan terlebih dahulu. Untuk itu, digunakan cairan berwarna ungu yang disebut tuhtim atau kalium permanganat, KMNO4. Fungsinya adalah untuk membunuh bakteri, jamur, dan parasit yang bisa menyebabkan penyakit pada belut. Dosisnya cukup rendah, sekitar 2 mg per liter air. Cairan ini disiram merata ke seluruh permukaan lumpur, baik di bagian dasar maupun di atas air yang menggenang tipis. Saat disiram, warna ungu yang muncul menandakan proses oksidasi sedang berlangsung. Reaksi ini akan menetralkan zat berbahaya dan membuat lumpur menjadi lebih bersih dan sehat. Setelah itu, kolam dibiarkan selama beberapa jam hingga warna air mulai memudar, tanda bahwa bahan kimia sudah bereaksi sempurna. Langkah berikutnya adalah pemasangan pipa paralon pembuangan air. Pipa ini berfungsi untuk mengatur sirkulasi dan mempermudah saat penggantian air nantinya. Biasanya paralon dipasang di sudut bawah kolam dengan posisi miring agar air bisa keluar dengan mudah. Ujung pipa ditutup saringan halus agar belut tidak ikut keluar ketika air dibuang. Sistem ini sangat penting untuk menjaga kualitas air tetap bersih dan stabil. Setelah sistem pembuangan selesai, kolam mulai diisi air secara perlahan. Air dimasukkan sedikit demi sedikit supaya lumpur tidak teraduk. Ketinggian air awal sekitar 15-20 cm, cukup untuk menjaga kelembapan dan membantu proses pembentukan mikroorganisme alami yang akan menjadi pakan alami bagi belut. Kolam yang sudah terisi air dibiarkan selama 1 atau 2 hari agar suhu, pH, dan oksigen terlarut menjadi stabil. Dalam waktu ini, mikroorganisme alami mulai tumbuh di permukaan lumpur. Warna air yang mulai sedikit kehijauan menjadi tanda bahwa kolam sudah siap menerima penghuni barunya, indukan belut. Sekarang, tibalah tahap terakhir, pelepasan indukan belut. Indukan yang digunakan biasanya berukuran besar, panjang antara 30 hingga 50 cm. Belut-belut ini dipilih dari hasil seleksi. Sehat, aktif, dan tidak memiliki luka di tubuhnya. Sebelum dilepaskan, indukan direndam sebentar di ember berisi air kolam untuk menyesuaikan suhu agar tidak stres saat dimasukkan ke habitat barunya. Satu persatu indukan dilepaskan perlahan ke kolam. Begitu masuk ke air, mereka langsung bergerak lincah, menyelam ke dalam lumpur dan mencari tempat berlindung. Inilah langkah pertama menuju masa pemijahan. Semua dimulai dari kolam yang disiapkan dengan sabar, lumpur yang bersih, air yang terolah, dan perhatian terhadap setiap detail kecil. Karena bagi petani belut sejati, keberhasilan budidaya dimulai dari kolam yang sehat dan indukan yang kuat.